kepada Gajah Mada, kepada Indonesia. Gajah Mada adalah sebuah keluarga besar yang memiliki alma mater. Yang tadi saya sampaikan bahwa saya bangga dahulu UGM hampir menguasai negeri ini, di mana hampir seluruh calon presidennya dari UGM. Tetapi ada sebuah peristiwa yang kemudian membuat semuanya berbalik arah dan membuat kita hari ini harus menyampaikan petisi itu sebagai peringatan. Petisi Saya akan UGM. membacakan sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, kami Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada, setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir, sekaligus mengingat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila serta jati diri Universitas Gadjah Mada, dengan ini menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. Presiden Joko Widodo sebagai alumni semestinya berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah atau legitimate demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Joko Widodo semestinya selalu mengingat janji sebagai alumni Universitas Gadjah Mada. Bagi kami alma mater, ku berjanji setia, ku penuhi dharma bakti, tu Ibu Pertiwi, di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Bapak-bapak dan ibu sekalian, berdasarkan pembicaraan kita pada siang hari ini, alih-alih mengamalkan dharma bakti alma maternya dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya, tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai Pancasila. Karena itu, melalui petisi ini, kami segenap Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Kami juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret mencikapi berbagai gejolak politik yang terjadi pada pesta demokrasi elektoral yang merupakan manifestasi demokrasi Pancasila untuk memastikan tegaknya kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik, lebih berkualitas, dan bermartabat. Bung Karno telah mengatakan bahwa Gadjah Mada adalah sumbermu, Gadjah Mada adalah mata airmu,
Gajah Mada adalah sumber airmu. Tinggalkanlah kelak Gajah Mada ini bukan untuk mati tergenang dalam rawa, ketiadaan amalan atau rawanya kebuktian diri sendiri, tetapi mengalirlah ke laut, tujulah ke laut, lautnya pengabdian negara dan tanah air yang berirama, bergelombang dan berirama, bergelora. Bulak Sumur 31 Januari 2024 tertanda Civitas Akademika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih. Kepedulian UII untuk masalah bangsa bukan hari ini saja. Pernyataan sikap ini sama sekali tidak partisan. Gantian dengan UII teman-teman setelah murni dari UGM. Seruan moral anak bangsa yang tersadarkan seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia, sehingga pernyataan ini tidak bersifat elitis. 2 pekan menjelang pelaksanaan pemilihan umum 2024, perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. Kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara. Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21 Romawi 2023, putusan yang proses pengambilannya syarat dengan intervensi politik dan dinyatakan terbukti melanggar etika hingga menyebabkan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Anwar Usman diberhentikan. Gejala ini kian jelas ke permukaan saat Presiden Joko Widodo menyatakan ketidaknetralan institusi kepresidenan dengan membolehkan Presiden berkampanye dan berpihak. Perkembangan termutakhir distribusi bantuan sosial melalui pembagian beras dan bantuan langsung tunai BLT oleh Presiden Joko Widodo juga ditengarai syarat dengan nuansa politik praktis yang diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu. Mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan dukungan terhadap pasangan calon tertentu adalah tindakan melanggar hukum sekaligus melanggar konstitusi. Situasi di atas menjadi bukti Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi. Ya, jadi inilah keprihatinan dari tempat di mana Presiden Jokowi dulunya menimba ilmu alumni dari UGM tentang yang terjadi hari ini, ya, membuat namanya petisi ya, agar DPR segera bertindak dengan kejadian-kejadian yang terjadi akhir-akhir ini teman-teman, di mana Pak Presiden ditengarai menggunakan instrumen negara untuk mendukung salah satu paslon begitu, dan diduga menghalalkan segala cara. Jadi UGM dan UII mengambil kesimpulan dan sikap yang sama untuk membuat sebuah petisi teman-teman. Menanggapi hal itu, Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia menyatakan: 1. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk kembali menjadi teladan dalam etika dan praktek kenegarawanan dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Presiden harus bersifat netral, adil, dan menjadi pemimpin
bagi semua kelompok dan golongan, bukan untuk sebagian kelompok. Ya, saya itu heran ketika membuka media sosial itu di komentar masih saja ada netizen yang mengatakan atau berkomentar, saya nggak mau milih Pak Ganjar karena hanya petugas partai. Kemudian ada Bu Mega, no banteng dan lain-lain. Ya, bagi saya sih itu komentar-komentar yang lucu aja sih. Ya, khususnya bagi mereka-mereka yang saat ini dari pendukung Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Ya, sekarang saya katakan begini, bukankah sejak dulu Pak Jokowi itu juga petugas partai dan dari PDIP juga, mulai dari wali kota Solo 2 periode, itu juga ada Bu Mega tuh di belakangnya. Kemudian ada PDIP juga karena memang PDIP adalah partainya Pak Jokowi. Kemudian jadi Gubernur DKI Jakarta, di belakangnya tetap ada Bu Mega juga, tetap ada PDIP juga. Nah, kemudian sekarang menjadi presiden 2014-2019, di belakangnya ada siapa? Ada Bu Mega juga kan, ada PDIP juga kan. Nah, kita bisa melihat kinerja ketika Pak Jokowi itu dulu diejek-ejek sebagai petugas partai, mulai dari wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, Presiden 2014, Presiden 2019, semuanya itu kinerjanya sangat baik kan, benar gak? Kita bisa melihat kok track recordnya dan kita sepakat soal itu semua. Jadi kalau ada yang mengatakan, apalagi itu pendukungnya Jokowi mengatakan seperti itu, ya menurut saya itu hanya alasan yang tidak masuk akal sih. Ya, Bu Mega itu sebagai ketua umum partai PDIP, ya kan? Ya wajar dong di belakangnya memang ada Bu Mega. Lawang yang merestui untuk bisa maju dari PDIP kan juga Bu Mega. Kalau nggak ada Bu Mega, ya gimana coba? Ya nggak bisa maju dong, rugi dong. Nah, kemudian saya ingin mengatakan begini, artinya apa? Artinya ketika ada PDIP, ada Bu Mega di belakang Pak Jokowi ini bisa bekerja dengan baik, bisa bekerja sesuai dengan konstitusi. Ketika Pak Jokowi dihina, dicaci maki, yang membela siapa? Yang membela Bu Mega dan PDIP lah, kader-kader PDIP. Kemudian ketika sekarang ketika Pak Jokowi ini menjauhi PDIP dan Bu Mega ya, kita bisa melihat bagaimana banyak sekali aturan-aturan itu yang dalam tanda kutip dilabrak, tidak dipedulikan. Bagaimana ketika konstitusi MK itu meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden, bagaimana omongan Pak Jokowi ketika mengatakan anaknya itu Gibran itu masih belum cukup umur, masih belum cukup pengalaman, tiba-tiba besoknya malah mendukung. Nah, banyak sekali ucapan Pak Jokowi yang bisa dikatakan isu delay sore tempe, tidak konsisten. Nah, kami relawan-relawan Pak Jokowi yang sejak 2014-2019 jadi bingung juga, ini Pak Jokowi kenapa sih kok omongannya mencela-mencela gitu loh, isu delay sore tempe, tidak bisa dipegang. Nah, ini kan kami jadi menanggung beban juga kepada masyarakat secara umum. Bagaimana kita mendukung Pak Jokowi sejak 2014-2019 tapi sekarang malah jadi seperti ini. Dari sisi omongan saja tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak konsisten. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita juga bisa melihat sekarang ketika Pak Jokowi menjadi petugasnya Prabowo, ya kan? Bagaimana kinerja Pak Jokowi? Ya, bisa dibilang jauh lebih buruk sekarang. Pak Jokowi sekarang sudah nggak malu-malu lagi, bagaimana banyak sekali ucapannya yang tidak konsisten. Kemarin mengatakan baru-baru ini bahwasanya presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak. Lah, ini gimana coba? Bayangkan saja seorang presiden itu mulai dari pagi, siang, malam, mulai dari bangun tidur sampai bangun dan tidur lagi, semuanya itu menggunakan fasilitas negara yang dibiayai oleh rakyat Indonesia. Mulai dari pesawat, mobil, ya kan, istana, tempat tidur, makan, minum, semuanya itu dibiayai oleh rakyat Indonesia. Nah, terus kenapa Presiden Jokowi bisa mengatakan seperti itu, bahkan sampai harus mengklarifikasi dan menunjukkan undang-undangnya satu persatu, tapi ada sebagian undang-undang yang tidak ditunjukkan kepada rakyat Indonesia, yaitu terkait dengan bahwasanya ya harus cuti, harus tidak ada hubungan keluarga. Nah, kenapa itu tidak ditunjukkan? Ya, harusnya saya sebagai pendukung Pak Jokowi ini sebenarnya malu, tapi gimana lagi ya, saya tetap mendukung nilai-nilai baik yang pernah diperjuangkan oleh Pak Jokowi dulu. Dan itu saya pertahankan sampai detik ini. Saya tidak mendukung sosok, saya mendukung nilai-nilai baik yang pernah dibawa oleh Pak Jokowi dulu. Nah, nilai-nilai kebaikan itu ya mulai dari adab santun. Pak Jokowi ini selalu santun, ketika dihina tidak pernah membalas, ngomongnya juga tetap yang baik-baik. Kemudian suka belusukan, menemui masyarakat yang tidak mampu di gang-gang sempit seperti itu. Itu yang saya dukung, nilai-nilai baik itu yang saya pertahankan sampai detik ini. Nah, ketika Pak Jokowi kemudian sekarang menyimpang, tidak lagi membawa nilai-nilai itu, menurut saya ya kenapa saya harus mendukung beliau? Kenapa saya harus mendukung pilihan beliau? Prabowo Gibran yang melanggar konstitusi, yang di situ diputuskan dari sidang MK bahwasanya ada pelanggaran etik. Kenapa saya harus mendukung itu?
Ini secara nilai etika, moralitas itu sudah tidak ada lagi dalam diri Pak Jokowi kalau menurut saya. Makanya saya tidak mendukung, saya tidak mengikuti anjuran atau pilihan beliau. Beliau sudah secara vulgar menunjukkan bagaimana menggunakan fasilitas negara, mulai dari bansos yang sering dipolitisasi sebagai alat untuk kampanye. Nah, ini kan juga bukan rahasia umum lagi. Kita sudah banyak sekali mendengar di media sosial, di televisi, dan di lapangan secara jelas ya. Teman-teman saya juga banyak tuh yang mengetahui soal itu semuanya di lapangan, bahwasanya ada politisasi bansos yang digunakan oleh pemerintah dalam hal ini untuk mendorong agar para penerima bansos itu untuk memberikan dukungan kepada salah satu paslon. Nah, ini kan berbahaya sekali, padahal apa? Padahal bansos itu adalah dari rakyat, dan itu memang haknya rakyat. Itu diatur oleh undang-undang, oleh negara. Jadi jangan kemudian dimanfaatkan, dipolitisasi hanya untuk paslon tertentu saja. Janganlah. Masa sih katanya surveinya baru-baru ini, misalnya rilis yang dikeluarkan dari LSI Denny JA mengatakan bahwasanya Prabowo sudah mencapai elektabilitas 50,7%. Nah, tapi kok kelihatannya malah panik ya. Malah Ganjar Mahfud ini mendapat hanya 19, sekian persen. Kemudian Anies Muhaimin mendapatkan sekitar 22%. Nah, ini gimana? Kalau memang takut, kalau memang udah sangat-sangat yakin menang, ya, kenapa harus Pak Jokowi itu mengintili Pak Ganjar ya? Kemana-mana selalu diikuti. Bahkan ya ke Jawa Tengah, di Jawa Tengah saat ini Pak Jokowi sangat-sangat antusias untuk membagikan bansos untuk berkantor di Jawa Tengah hampir seminggu coba. Lebih. Lah, ini kan jadinya sangat lucu kalau menurut saya. Jadi sudahlah. Nah, tapi anehnya ya, di lapangan kita melihat banyak sekali kampanye yang terjadi. Justru kampanye 02 itu sepi, sedangkan 03 ini sangat ramai. Banyak sekali di banyak daerah kampanye 03 ini selalu ramai. Jadi ini kan menjadi pertanyaan publik juga, kenapa di survei 02 ini selalu tinggi tapi di lapangan sepi, sedangkan 03 ini surveinya selalu di bawah, ya kan, sekarang diposisikan di bawah tapi kampanye di lapangan selalu ramai. Nah, ini apa yang terjadi coba? Jangan bodohi masyarakat lah, oke? Saya kira pernyataan dari Masnya ini sudah mewakili apa yang ada dalam hati saya, teman-teman. Bagaimana Kendil TV kalian bisa lihat video-video yang sudah lama, video Kendil TV yang sudah lama, di mana selalu mendukung Pak Jokowi, selalu menghalangi atau mengcounter serangan-serangan dari orang yang anti Jokowi, selalu dan selalu, ya. 2014, 2019 lama, teman-teman, ya. Lalu tiba-tiba Pak Jokowi melakukan hal seperti ini. Tentu awalnya tidak diterima, dengan hati nurani itu nggak bisa diterima, teman-teman, nggak bisa diterima. Saya juga nggak bisa menerima kenapa seperti ini. Bahkan di satu momen ada kebingungan yang luar biasa yang dalam hati saya, kenapa harus seperti ini Pak Jokowi begitu. Dimana sifat kenegarawan dari Pak Jokowi yang santun, ya, di mana? Ya, saya adalah salah satu pendukung Pak Jokowi yang dimana melihat kinerja, ya, kemudian sosoknya juga terus terang juga sosoknya, dimana dari sosok tersebut muncul sifat-sifat dimana ketika dia dihina diem, ya, ketika dia dicemooh dia diem saja. Jadi orang-orang relawan-relawan atau pendukung-pendukung Pak Jokowi seperti saya awalnya itu sangat tanda kutip memerangi orang-orang yang selalu menghina, memojokkan Pak Jokowi. Tetapi dibalik itu semua, teman-teman, tanpa kita sadari bahwa seperti ini jadinya. Ada hal-hal di mana tidak bisa diterima dengan akal, dengan sesuatu yang terjadi hari ini tentang putusan MK dan lain sebagainya. Kemudian di mana diduga bahwa kita lihat semua, teman-teman. Mungkin kalian juga bisa melihat juga bagaimana instrumen-instrumen negara itu digunakan untuk mendukung salah satu paslon. Ya. Kemudian ada juga Pak Jokowi di Jawa Tengah beberapa hari, mungkin lebih dari seminggu, ya, untuk terus mengitari gitu kan, mengitari Jawa Tengah, di mana Jawa Tengah itu adalah basis dari
Ganjar Pranowo dan juga PDI Perjuangan getol untuk memberikan bansos, ya. Kemudian ada jalan-jalan yang dengan sendirinya beliau turun untuk mengukur jalan, kan aneh juga, kenapa harus terjadi seperti itu. Kemudian makan bakso dengan salah satu paslon, kemudian makan dengan ada pendukung salah satu paslon, yaitu itu aja, pendukung dari satu paslon itu, teman-teman. Dan ini kita nggak bisa dibohongi bahwa keberpihakan dari seorang presiden yang dianggap sebagai bapak negara, bapak kita semua, tiba-tiba itu condong ke salah satu anaknya, tanda kutip, teman-teman. Kita semua adalah, ya, kalau ditaruh bahwa capres-capres itulah anak-anak dari presiden, tiba-tiba bapaknya itu condong ke salah satu anaknya. Gimana menurut kalian? Ya jujur saja, ada juga kecemburuan dari anak-anak yang lain, tentu saja. Ya, maka kedewasaan dalam memimpin, ya, kemudian dalam hal etika, adab, ya, itu harus dipunyai oleh seorang pemimpin negara, di mana dia menempatkan dirinya sebagai seorang bapak negara, begitu, yang mengayomi seluruhnya, yang membuat nyaman seluruhnya. Meskipun sebenarnya dalam undang-undang boleh juga kampanye, tapi ketika seorang presiden tersebut kenegarawanannya luar biasa, maka dia nggak akan menunjukkan dirinya untuk mendukung salah satu paslon. Dia akan bersifat netral, begitu. Jadi ini sesuatu hal yang sebenarnya nggak bisa diterima oleh logika akal kita sebagai pendukung Pak Jokowi dari awal, teman-teman. Tentu kita pernah berada di satu titik di persimpangan di mana kita menjadi sangat kebingungan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Apakah kita akan mengikuti irama Pak Jokowi dengan mendukung salah satu paslon? Apa kita harus berbelok arah? Ya, tentu kalau kita mempunyai nurani, ya. Dan tentu saja bahwa paslon tersebut itu bukan Jokowi dan Jokowi bukan paslon tersebut. Kita harus tahu itu. Dan juga teman-teman, beberapa kali saya katakan bahwa kita harus melihat rekam jejak dari seorang pemimpin, itu dilihat rekam jejaknya. Gak tahu kenapa sulit sekali untuk memberi pendidikan itu semua. Sulit sekali kepada masyarakat kita. Bahkan anak-anak muda juga yang ngakunya Gen Z, mohon maaf ya, ada yang sekolah-sekolah tinggi, tahu bahwa paslon tersebut pernah ada urusan dengan hukum, melanggar hukum dan segala macam, tetap saja nggak tahu dalam pemikirannya apa. Ya, maka kita harus mendukung calon presiden itu dengan cara yang rasional, bukan emosional, teman-teman. Oke, ini masih ada waktu. 14 Februari 2024, masih 2 minggu lagi, teman-teman. Ya, sebelum terlambat atau tidak sama sekali. Tentukan pilihan dan juga pakai hati nurani. Ya. Salam cerdas, salam waras. Mohon maaf atas segala salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.